Halo Tribuners, ketemu lagi dalam Tribun Baku Dapa sore hari ini bersama komunitas Marijo Belajar. Ada bersama saya Sesme Nanggangi dan Bro Vicky Manakalangi. Ya, tetap dengan host Acok di sini. Oke, teman-teman, ini ada pertanyaan dari netizen. Asik. Orangnya bilang lebih netizen. Netizen. Kebetulan kita ini live Facebook dan live YouTube. Nah, kalian bisa menyaksikan siaran ini langsung. Nah, ini ada Tribuners yang bertanya, apakah ada program untuk membantu anak-anak yang berada di pedalaman? Mungkin bisa di... Iya Tribun. Apa sih kalau untuk Tribuners ya? Iya. Nah, untuk program itu sudah sementara kami susun, Kak. Jadi ada, jadi jawabannya ada. Tapi belum sekarang. Belum sekarang. Tapi ada programnya. Yang sempat terpikir itu seperti apa? Modelnya, model kegiatannya? Ke anak-anak pedalaman ya. Jadi yang sempat terpikirkan itu sama kayak yang Vicky katakan tadi, Kak. Kita mengedukasi, kita datang ke sekolah, selain kita memberikan edukasi, kita misalnya bisa memberikan bantuan. Misalnya sekarang pandemi, kita berikan masker, kita berikan hand sanitizer dan lain sebagainya. Buku-buku pelajaran seperti itu. Oke. Prof. Vicky mau menambah? Jadi itu seperti yang sudah dikatakan Meina tadi, bahwa sebenarnya itu salah satu dari program Marijo Belajar secara offline, cuman belum bisa dieksekusi sekarang karena masih dalam pandemi, dan kami juga masih dalam tahap membangun relasi dengan beberapa yang bisa kami guide, dan untuk mewujudkan kegiatan itu seperti yang Meina katakan tadi, program kami sebenarnya memberikan edukasi kepada anak-anak yang mungkin belum mereka mendapatkan tapi dapat dari kami, dan kami juga bisa memberikan bantuan peralatan sekolah mungkin, dan otomatis itu bisa membantu persekolahan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan kedua, Tribuners. Bagaimana cara untuk gabung dengan komunitas ini? Apakah harus berlatar belakang guru pendidikan atau syarat yang harus dipenuhi seperti apa? Syarat ya. Sebenarnya untuk bergabung bersama komunitas Marijo Belajar ini gampang banget, Kak. Intinya mau berkontribusi bersama kami bisa join. Dari 17 tahun sampai 30 tahun itu kami terbuka, dan tentunya memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Selain itu juga mau sama-sama bertumbuh bersama kami. Seperti itu. Tapi pertanyaan gimana tadi? Pertanyaannya, bagaimana cara untuk gabung dengan komunitas ini? Apakah Okay. harus berlatar belakang guru atau pendidikan? Jadi tidak harus berlatar belakang guru atau berlatar belakang mempunyai titel yang tinggi, tidak seperti itu. Jadi kami terbuka untuk siapa saja. Yang penting seperti yang saya katakan tadi, mau berkontribusi bersama dalam komunitas Marijo Belajar ini, seperti itu sih, Kak. Jadi tidak terbatas. Syarat umur tadi saya sudah katakan 17 KTP sampai Indonesia. Ya, Oh betul. iya benar. KTP Indonesia, Iya. Ya seperti itu. Jadi tapi untuk sekarang kami belum membuka untuk volunteer karena open volunteer itu nanti tahun depan bulan Januari. Ya. Open volunteer tahun depan bulan Januari. Lalu ada lagi yang bertanya, atau Prof. Vicky mau nambah? Yang seperti Mungkin yang syarat. dikatakan teman sedikit. Jadi kami biasanya rekrut orang melalui penerimaan volunteer. Kami sudah buka volunteer di awal pembentukan komunitas Marijo Belajar bulan Juni, itu batch 1, dan masanya sudah selesai, dan bulan September kami buka batch 2, dan ini sementara jalan dengan mereka. Ada total 29 volunteer dan kebanyakan mayoritas dari Jawa, dan itu rata-rata mahasiswa, ada juga sebagai pekerja, dan
ya mereka sudah jalan sama-sama dengan kita komunitas Marijo Belajar, dan yang luar biasanya di komunitas Marijo Belajar ini ada divisi satu lagi yang lupa saya katakan, namanya HR, Human Resource, dan mereka yang memberikan kriteria-kriteria tertentu untuk dilakukan perekrutan pada tiap divisi, karena nantinya volunteer yang kami terima akan ditempatkan pada tiap divisi sesuai dengan kebutuhan divisi tersebut. Jadi kalau event dan program nanti mungkin akan diseleksi oleh Human Resource ini bekerja sama dengan event dan program untuk mencari bibit-bibit yang terbaik untuk masuk di dalam komunitas Marijo Belajar. Tapi pada dasarnya walaupun tidak punya gelar dan lain sebagainya, intinya ada komitmen dan mau untuk gabung bersama dengan komunitas Marijo Belajar dan punya kapasitas untuk itu masuk di situ. Mungkin bisa dijelaskan volunteer ini, apakah kalian ini volunteer atau mungkin anggota-anggotanya disebut volunteer, atau mungkin orang lain yang disebut volunteer? Maksud kakak Ya, volunteer. ya. Apa peran volunteer ini sama dengan kalian pendirinya dengan anggota-anggotanya atau bagaimana? Jadi untuk peran volunteer tersebut membantu setiap divisi yang ada, tapi bukan berarti membantu mereka. Oh, kita cuma mengambil pikiran mereka saja, inovasi mereka saja, tidak seperti itu. Jadi selain itu kita juga ada timbal balik, sama-sama belajar. Mereka membantu, kita juga membantu. Apa yang mereka nggak tahu, kita bisa kasih, seperti itu, Kak. Mereka juga sekaligus menjadi anggota komunitas Volunteer. atau volunteer? Iya, jadi ada beberapa, misalnya di volunteer. Jadi saya dan Vicky juga tim, kami memperhatikan setiap perkembangan dari volunteer-volunteer yang ada. Jadi ketika sudah mendekati masa berakhirnya volunteer, kami akan diskusi dengan tim kami. Jadi untuk event dan program, kira-kira volunteer batch 2 yang menurut kalian bisa dimasukkan sebagai anggota, siapa aja namanya? Oh, dari event dan program ada nama ini. Nah, itu kami keep, kami simpan. Dari moderator dan notulensi dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi nama-nama yang disampaikan oleh fasilitator dan partner fasilitator nanti yang mereka anggap berpotensi dan memiliki komitmen yang tinggi mungkin dibandingkan dengan volunteer-volunteer yang lain, itu akan kami jadikan anggota di komunitas Marijo Belajar. Seperti itu sih, Kak. Mungkin Vicky mau menanggapi. Oke, jadi keuntungan juga jadi volunteer, walaupun mereka bekerja secara sukarelawan dan ada batas waktunya, itu ada 3 bulan saya, kurang lebih mereka 3 bulan bersama dengan komunitas Marijo Belajar. Mereka bisa mengupgrade diri mereka untuk berkembang sama-sama dengan komunitas Marijo Belajar. Kami memberikan kepercayaan mereka untuk beberapa program tertentu untuk bisa dihandle oleh mereka, seperti moderator dan notulen. Kadangkala itu yang aktif di dalam webinar-webinar kami itu para volunteer yang kami berdayakan, dan kami tidak serta-merta ketika menunjukkan mereka, oh kamu jadi moderator, tidak. Ketika mereka dipercayakan untuk menjadi moderator, ada fasilitator dan partner fasilitator di situ mengcoaching mereka. Jadi di tiap-tiap divisi mereka bukan cuma diberikan tugas, tapi diberikan bimbingan juga. Jadi mereka bisa dapatkan ilmu baru. Kemudian ada juga program-program khusus yang kami berikan hanya khusus para volunteer tersebut. Itu programnya dari Human Resource, pengembangan. Jadi ada ilmu-ilmu yang bisa mereka kembangkan berkaitan dengan self development mereka. Oke. Karena ini ada yang bertanya bagaimana cara bergabung. Mungkin untuk menghubungi kalian itu bagaimana? Bisa disampaikan ke netizen, mungkin alamat yang bisa dituju, nomor telepon, silakan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bergabung dengan komunitas Marijo Belajar, teman-teman bisa mengunjungi Instagram kami yaitu @marijobelajar, dan teman-teman juga bisa mengunjungi fanspage kami ya, Marijo Belajar, dan juga channel YouTube kami Marijo Belajar. Seperti itu, Pak. Karena semua informasi berbicara mengenai perekrutan kami sampaikan di situ, sosial media kami. Di sosial media. Jadi tinggal pantengin saja. Mungkin di awal bulan tahun depan kami akan buka untuk volunteer batch 3. Jadi siap-siap saja. Pantengin aja Ya. sosmed kami. Ada lagi pertanyaan, komunitasnya udah ada cabangnya? Cabang, Ya. kayak Oh, regional gitu ya. Iya. Untuk cabang atau regional itu masih dalam perencanaan, Kak. Jadi untuk saat ini belum ada.
Tapi rencananya kedepannya mungkin kami akan buka cabang, ya cabang bukan sih, buka regional. Kalau cabang kayak apa ya? Regional sih lebih tepatnya, iya akan dibuka seperti itu, Pak. Memang kami punya program untuk buka lebih melebarluaskan komunitas Marijo Belajar ini. Sudah ada beberapa region yang kami sasar, itu salah satunya Manado, walaupun kami basicnya Manado, tapi kami ingin buka region di Manado dan salah satunya juga di Jakarta. Dan kami sudah ada orang-orang yang kami percayakan untuk ditempatkan di situ. Tinggal eksekusinya nanti seperti apa. Apakah Manado ini untuk mencakup seluruh Sulut atau mungkin cuma Manado dan yang dekat-dekat, atau mungkin akan buka di Kota Mobagu, Nusa Utara? Seluruh Sulut. Jadi kalau misalnya region Manado, walaupun namanya Manado, tapi itu mencakup seluruh Sulawesi Utara. Begitu juga dengan region Jakarta, mencakup seluruh Jakarta. Atau juga kami rencana bangun region Surabaya, itu mencakup seluruh Jawa Timur. Gitu. Nah, saya pengen tahu apa cita-cita besar kalian dari komunitas Marijo Belajar ini pada akhirnya. Pada akhirnya. Ya, selain mungkin menuju apa seperti SDGs tadi ya. Iya. Iya. Mungkin tujuan terbesarnya kami, kalau saya pribadi sih melihat dari komunitas Marijo Belajar ini, saya ingin lebih banyak lagi anak-anak muda yang dapat mengenali potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ketika 2030 target dari SDGs itu sudah tercapai, anak-anak muda ini bisa memberikan dampak dan bisa mengambil satu langkah perubahan kecil yang nantinya itu berdampak besar untuk Indonesia kita tercinta, seperti itu. Mungkin Vicky. Ya. Jadi komunitas Marijo Belajar selain punya visi misi, kami punya moto dari kita untuk kita, harapan kita untuk Indonesia. Nah, jadi visi ini yang kita angkat bahwa sebenarnya kita punya negara namanya Indonesia. Mari kita sama-sama bangun. Dan kalau saya lihat yang bisa bangun itu adalah dimulai dari generasi muda. Seperti kalau saya mengutip Soekarno katakan bahwa berikan saya 10 orang tua, berikan saya 10 anak muda maka saya akan hancurkan dunia, mengguncangkan dunia. Nah, ini berarti bahwa anak muda ini memiliki potensi yang besar, memiliki sebuah gerakan jika ada yang memobilisasi mereka. Tentunya memobilisasi mereka ke arah yang benar. Dan ketika muncul komunitas Marijo Belajar ini, Marijo Belajar ini bisa mengcover mereka, bisa membimbing, mengarahkan para anak muda untuk mari sama-sama kita bergandeng tangan. Kita banyak masalah yang terjadi mungkin di negara kita, tapi kita bisa menjadi agen perubahan. Dan itu yang dibutuhkan. Tidak menjadi anak muda yang menonton, tapi mari kita sama-sama bekerja, bergerak, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kita, untuk kemajuan bangsa kita tentunya. Iya. Oke. Nah, ini sebelum kita mungkin menutup pertemuan kita, mungkin saya mau meminta kalian memberi kata-kata motivasi untuk ya sebagai penyemangat lah untuk kaum muda untuk keluar dari zona nyaman, tidak merasa minder, dan silakan mungkin Susmina lebih dulu. Oke, mungkin lebih ke closing statement ya Kak. Iya. Jadi dari saya, seperti yang saya katakan tadi, untuk seluruh generasi muda yang ada, marilah kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita, marilah kita berani mengambil satu langkah perubahan kecil yang nantinya itu bisa berdampak besar ke depannya. Seperti itu. Oke, dari saya, selama kita hidup pasti akan banyak masalah, akan ada tantangan yang datang dalam hidup kita. Tapi jangan terhenti sampai situ, lihatlah itu sebagai sebuah peluang untuk kita naik level lagi, ambil itu karena dari situ kita akan belajar banyak hal dan itu akan mengubah setiap hidup kita. Mulailah berusaha berikan yang terbaik, jadi energi positif dimanapun kalian pergi dan berada. Oke, demikian Tribuners, pertemuan kita pada sore hari ini bersama teman-teman dari komunitas Marijo Belajar. Terima kasih sudah ada di studio mini Tribun Baku Dapa sore hari ini. Nanti kita akan berjumpa dalam kesempatan yang lain. Dan
Tribuners, terima kasih telah ikut bergabung bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih. Kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ya kurangilah bawa pontar. Betul juga Kak. Iya. Ya. Oke, demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Kita terinspirasi dan kita menginspirasi. Selamat